Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah pengantar bisnis. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan nikmat iman, nikmat sehat, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, bahaya COVID-19 ini makin lama semakin meresahkan ya, semakin ke lingkup terkecil ya, makin banyak. Jadi teman-teman mohon untuk tetap menjaga diri, tidak usah kemana-mana. Jika tidak ada keperluan, cukup di rumah saja. Jangan sampai kalau bukan kita yang sakit, lalu kita membawa virus itu ke orang rumah sehingga kita bisa kehilangan salah satu keluarga kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, pada kesempatan hari ini jangan lupa ya, teman-teman subscribe, kemudian nanti berikan komentar setelah teman-teman melihat video ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai manajemen pemasaran. Kalau kemarin sudah kita bahas manajemen organisasi, terus sumber daya manusia, terus keuangan. Nah, sekarang pemasaran. Jadi pemasaran. Oh, pemasaran udah jelas nih apa? Pemasaran berarti menjual produk ya. Kita menjual bagaimana caranya mengelola, memanage uh, usaha kita agar dibeli oleh masyarakat ya. Oke, nah ini masuk ke pengertiannya. Jadi manajemen pemasaran itu semua hal yang berkait, itu mulai dari semua hal yang terkait dengan pemasaran, mulai dari hal perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada khalayak luas atau konsumen. Nah, ini disebut sebagai manajemen pemasaran. Nah, ya tujuannya itu mulai dari merencanakan hingga gimana masyarakat itu tahu tentang produk kita. Nah, tujuannya satu, menciptakan permintaan atau demand. Gak mau masa kita udah bikin produk tapi kita nggak laku produknya, nggak, orang nggak kenal produk kita. Nah, manajemen pemasaran itu tugasnya, fungsinya itu untuk mengenalkan ya, mengenalkan akhirnya ada permintaan. Kalau kenalkan nggak dibeli gimana, ya rugi kita. Ini tujuannya, itu mengenalkan, menciptakan permintaan melalui berbagai cara ya terhadap barang-barang atau jasa yang telah diproduksi. Kemudian ada kepuasan pelanggan ya. Jadi kita bagaimana caranya kita menawarkan barang atau jasa kepada siapapun mereka ya, terus membuat puas pelanggan akan produk kita. Karena konsepnya dari pemasaran itu berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kalau pelanggan nggak puas, itu bisa berbahaya terhadap penjualan nanti. Kemudian ada pangsa pasar atau market share. Nah, pastinya setiap bisnis itu bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya kan. Nah, jadi kalau rasio penjualannya terhadap total penjualan itu meningkat, itu bagus untuk perusahaan. Misalnya Pepsi dan Coca-Cola tuh, kan mereka saling bersaing tuh untuk meningkatkan pasar mereka. Makanya mereka harus dipaksa, kita dipaksa untuk berinovasi terhadap produk maupun kegiatan promosi kita. Terus ada peningkatan keuntungan. Nah, karena pemasaran ini adalah corong utama untuk meningkatkan keuntungan. Kalau pemasaran ini nggak berjalan, ya perusahaan mau dapat untung dari mana? Gitu. Terus ada pencitraan produk yang baik di mata publik. Jadi untuk membangun citra produk yang baik di mata publik, ya butuh manajemen pemasaran. Ini kalau perusahaan itu menyediakan produk-produk yang berkualitas pada pelanggan tuh, terus dengan harga yang
wajar atau baik, tentunya itu akan menciptakan citra yang baik terhadap perusahaan. Itu kayak apa ya? Ya produk misalkan Aqua itu kan pencitraannya itu luar biasa, Mbak. Luar biasa ya. Akhirnya semua brand air mineral orang mau beli sebutnya Aqua, ada Aqua. Karena salah satu produk air mineral yang pertama lah di Indonesia. Kemudian ada menciptakan pelanggan baru. Iya, dari menciptakan pelanggan baru ini berarti apa? Eh, kita kan harus nyari nyari konsumen. Gimana caranya? Bukan hanya yang berlangganan ya, bukan hanya yang telah berlangganan produk kita, kita harus memperluas pasar kita, mencari pelanggan baru, sasarannya baru. Bisa berdasarkan spesifikasi umur dan lain-lain atau nanti ada diversifikasi produknya. Terus memuaskan pelanggan. Jadi menciptakan pelanggan baru tuh nggak cukup kalau pelanggan tuh nggak puas. Jadi bagaimana produk kita mampu diterima masyarakat ya, stigmanya itu baik, terus mereka puas terhadap produk kita dengan harga yang bukan murah ya, dengan harga yang wajar lah bersaing. Itu bisa mungkin kita lakukan. Lalu, nah ruang lingkup manajemen keuangan tuh eh, ada riset pemasaran, kemudian penentuan tujuan, terus ada merencanakan kegiatan pemasaran, terus perencanaan dan pengembangan produk, harga produk, promosi, distribusi, evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran. Nah, pada riset pemasaran itu melibatkan identifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pelanggan yang ditargetkan. Jadi manajemen pemasaran itu melakukan analisis secara terus-menerus terhadap perilaku konsumen sebagai strategi bauran pemasaran. Kemudian ada penentuan tujuan. Nah, manajemen pemasaran itu uh, tugasnya menetapkan tujuan pemasaran. Ya, tujuan pemasaran itu tetapkan sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi untuk memaksimalkan laba. Jadi tujuan pemasaran itu berkaitan dengan menarik pelanggan baru, terus perluasan basis pelanggan, pengenalan produk baru, peningkatan produk lama, dan lain sebagainya. Dan juga dia bertujuan untuk memaksimalkan nilai pelanggan dengan memberikan kepuasan yang tinggi terhadap pelanggan. Terus ada merencanakan kegiatan pemasaran. Nah, ini merencanakan berarti menentukan arah tindakan di masa depan mau seperti apa. Jadi perencanaan itu membantu mencapai tujuan secara sistematis. Ya, itu terkait dengan perencanaan diversifikasi produk, kegiatan iklan, promosi, terus proses penjualan, kemudian distribusi. Nah, ini biasanya ada beberapa tahap yang dilakukan ya untuk perencanaan. Ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian ada jangka panjang. Kemudian ada perencanaan dan pengembangan produk. Dan produk ini harus dievaluasi ya bagaimana respon masyarakat terhadap produk yang kita jual. Makanya dievaluasi, kemudian ada diversifikasi produk agar apa yang tujuannya agar masyarakat tuh puas terhadap produk kita. Makanya ketika kita membuat diversifikasi produk itu pastinya ada inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian
Ada harga produk. Harga produk ini membentuk kriteria pengambilan. Ini paling penting juga ini. Jadi bagaimana barang atau jasa yang kita buat ini di pasaran itu persepsinya dia tidak mahal dan juga tidak murah gitu. Itu tujuan dari harga produk. Kemudian promosi. Nah, ini penting promosi itu untuk memaksimalkan laba. Bagaimana caranya kita mampu menarik pelanggan baru ya, dan tetap mempertahankan pelanggan yang sudah menjadi langganan. Kemudian membuat brand image kita itu sebagai perusahaan itu juga baik. Lalu ada distribusi. Nah, ini proses distribusi ini proses bagaimana barang dan jasa itu sampai pada waktu yang tepat ya, didistribusikan kepada pelanggan. Terus ada terakhir evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran. Nah, ini semuanya nanti semua tahapan ini itu akan diidentifikasi, dikontrol, dikendalikan, dimonitoring, dievaluasi apa sih kelemahannya, efektif atau enggak, efisien atau tidak. Nah, itu fungsi dari evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran. Nah, pentingnya manajemen pemasaran. Satu, untuk menganalisis peluang pasar. Nah, menganalisis peluang pasar ini maksudnya kita mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen. Terus lalu strategi pemasarannya, strategi pemasaran pesaing seperti apa, terus perubahan data, perubahan tren, kemudian ada preferensi pasarnya. Jadi di sini membantu banget untuk mengidentifikasi peluang pasar. Lalu ada penentuan target pasar. Nah, ini tentukan target pasar dari produk yang kita miliki itu apa sih? Kemudian ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi kita mempersiapkan tindakan di masa depan berkaitan dengan pengenalan produk, diversifikasi. Kemudian ada pengambilan keputusan terhadap harga, terus pemilihan bauran promosi, terus pemilihan calon distribusi, gitu. Terus ada akuisisi pelanggan. Nah, ini memberikan produk terbaik kepada konsumen sesuai dengan preferensi mereka. Ini tugas penting dari pemasaran. Kemudian ada membantu meningkatkan keuntungan. Di manajemen pemasaran itu tugasnya yaitu bagaimana caranya melakukan ekspansi pasar dan peningkatan pelanggan agar bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Terus ada peningkatan kualitas hidup. Nah, peningkatan kualitas hidup ini juga berkaitan itu dengan bagaimana sebuah perusahaan menjalankan kegiatan pemasarannya itu dengan menggabungkan teknologi dan mekanisme perkembangan zaman lah ya, agar mereka itu lebih mudah melakukan proses pemasarannya. Sekarang kan udah canggih ya, orang nggak perlu lagi pasang iklan di radio, di koran, itu kan relatif mahal, tapi bisa juga sekarang menggunakan media sosial. Jadi peningkatan pemasarannya bukan pakai media konvensional lagi. Terus ada peluang kerja. Nah, kalau peluang kerja ini eh, kan kegiatan pemasaran itu membutuhkan sumber daya ya. Baik itu untuk riset, terus untuk pengembangan produk, distribusi. Nah, itu yang butuh orang-orang untuk mengoperasionalkan itu semua.
Terus untuk inovasi misalkan, kan butuh inovasi itu butuh orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang sudah berpengalaman. Nah, perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama itu melakukan promosi, ya, jelas. Tanpa promosi, kalau perusahaan baru itu akan bunuh diri namanya, kecuali perusahaan lama. Tetapi tetap walaupun perusahaan lama kan, bagaimana caranya perusahaan tersebut mampu mengekspansi ya, mengekspansi pasar, memperluas pasarnya seperti apa. Harus meningkatkan konsumennya. Kalau nggak ya rugi dia. Kemudian ada strategi kedua, yaitu mengembangkan produk mencakup perubahan barang atau jasa dengan tetap menggunakan cara produksi lama. Nah, ini ada harus berinovasi terhadap misalkan rasa dan lain sebagainya. Kemudian ada ketiga, menerapkan biaya murah. Oh, misalkan kalau ke Alfamart tuh dengan menambah 5.000 kamu udah bisa dapat dua produk, ya kan gitu. Terus misalkan yang keempat nih, strategi menembus pasar untuk menjangkau sasaran pembeli yang belum tercapai. Nah, ini luar biasa sekarang kalau menggunakan sosial media. Dengan menggunakan sosial media itu kita bisa memilih mau kemana nih sasaran iklan kita. Nah, terus kita bisa membuat bauran pasar. Nah, segmentasi pasar. Nah, kita membuat pemetaan konsumen ya yang memiliki karakteristik daya beli, terus kebutuhan berbeda-beda di dalam situasi atau market tertentu. Jadi secara otomatis konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Jadi dibuat nih, diklasifikasikan berdasar karakteristiknya. Kalau eh, misalkan gini, jual jilbab modelnya kan macam-macam ya. Nah, model macam-macam ini kan nggak semua cocok ya. Ada model hijab yang cocok untuk orang tua, ada model hijab yang nggak cocok untuk orang tua. Nah, itu dibuat segmentasi pasarnya. Terus, nih secara segmentasi pasar itu bisa diukur. Terus, logis dan bisa dijalankan. Ada target segmentasi yang ingin dicapai, terus pasarnya lebih heterogen, luas. Ya. Dan manfaatnya, gagasan pemasaran lebih jelas. Ya, kalau kita harus buat tuh. Kalau perusahaan nggak menjalankan, nggak membuat segmentasi pasarnya apa, ini apa, asal sembarang oh jual nih, nggak laku nanti. Misalkan gini, pisang itu banyak, olahan pisang itu banyak, ada pisang goreng, ada pisang uh, kolak pisang, macam-macam. Tetapi kan segmentasi itu harus dibuat. Kalau hari ini ya milenial itu lebih banyak suka kuliner kan, tetapi kulinernya seperti apa? Biasanya yang aneh-aneh. Ada nugget pisang, makanya dibuatlah nugget pisang. Nah, itu pasarnya udah jelas. Bukan saja hanya orang tua, bukan saja anak muda, tapi orang tua juga suka. Ini jelas, makanya pasarnya lebih besar. Terus lebih mudah mengatur produknya diatur. Terus kenapa kedua diatur? Ya jelas, jelasin pas udah beda. Ada pisang tanduk, ada nugget pisang, itu udah diatur produknya. Jadi kita bisa fokus terhadap produk itu. Terus menemukan perbandingan antar pasar. Nah, tuh kalau misalkan tadi itu ada pisang pasarnya beda-beda memang. Nugget itu biasanya kalau pisang nugget itu lebih ke anak-anak muda, terus kalau pisang tanduk itu lebih orang tua. Apalagi kalau sekarang kita surplus generasi milenial ya, yang punya unsur yang mereka generasi produktif itu lebih tinggi. Nah, generasi milenial ini kan sekarang itu menghabiskan uang itu bukan untuk beli macam-macam ya, lebih ke hangout, traveling, untuk kepuasan pribadi. Nah, itu kan menemukan perbandingan antar pasarnya. Terus ada prosedur segmentasi pasar, ada survey stage, analisis stage, dan profiling stage. Nah, survey stage ini uh,
Prosedur pertama yang dilakukan adalah melakukan eksplorasi ya, yang dikenal dengan istilah survey stage. Jadi surveinya itu ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, baik dengan cara wawancara, sebar angket, terus minta saran atau minat masyarakat. Yang tujuannya itu agar perusahaan itu memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu. Nah, termasuk seputar informasi, motivasi, dan sikap mereka terhadap sebuah produk. Nah, kemudian ada analisis stage. Nah, analisis stage ini uh, kalau perusahaan sudah memiliki data awal tadi, ya, maka informasi tersebut harus dianalisis. Nah, itu namanya analisis stage. Jadi, salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar agar mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen terhadap sebuah produk. Kemudian ada uh, profiling stage. Profiling stage ini adalah prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan data survei yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Jadi prosedur ini tersistematis ya. Nah, lalu ada jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Nah, segmentasi dalam pasar dalam bisnis itu ada 4. Lalu segmentasi perilaku, segmentasi psikografis, kemudian segmentasi demografis, kemudian ada segmentasi geografis. Nah, maksudnya segmentasi perilaku ini yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Termasuk di dalamnya itu kita mengukur pengetahuan mereka, ya, terus loyalitas mereka, idealisme mereka, serta respon mereka terhadap sebuah produk. Contohnya, kalau kita jual perlengkapan bayi nih, misalkan, ya, kita tawarkan ke media sosial. Nah, respon konsumen itu kita tawarkan di media sosial sama di toko online. Nah, respon konsumen ini lebih banyak di mana? Ya, seperti apa? Lebih cepat, terus loyalitas itu berarti kalau loyalitas itu berarti mereka bisa melakukan pembelian secara berulang. Berapa kali mereka beli? Mereka lebih suka menggunakan media sosial atau menggunakan toko online. Kita lihat di situ perilaku mereka. Kemudian ada psikografis. Nah, psikografis ini kita mengelompokkan konsumen atas dasar kesukaan atau kesukaan dan ketertarikan mereka terhadap produk tertentu. Atau bisa juga kita arahkan konsumen untuk menekuni sebuah profesi atau hobi yang khusus. Contohnya memasarkan buku pada grup atau kelompok pecinta baca. Terus lalu contoh lagi, kita menjual alat pancing pada orang atau kelompok yang memang suka mancing. Nah, itu psikografis. Jadi sejauh mana kita mengukur kesukaan mereka, tertarikan mereka terhadap produk. Terus ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini kita mengelompokkan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, terus gender, pendidikan, pendapatan, dan lain hal sebagainya. Nah, walaupun kesannya ini mudah nih, tetapi segmentasi demografis ini membutuhkan sebuah analisis dan kejelian kita melihat peluang. Karena luas, karena kalau demografis ini cakupannya luas, jadi perlu dianalisis lagi. Terus ada segmentasi geografis. Kalau segmentasi geografis itu berdasarkan tempat tinggal konsumen ya. Jadi misalkan bagaimana respon pembelian produk susu di Jawa Barat sama di Jakarta. Itu seperti apa? Ini contohnya gitu. Lalu
Nah, terus cara menentukan target pasar yang tepat. Cara menentukan target pasar yang cepat. Satu, memulai dengan asumsi, kemudian mencermati persaingan pasar, berkomunikasi dengan pelanggan, manfaatkan analytic tools, terus menciptakan buyer persona, terus jelaskan keunggulan produk Anda, yang terakhir menciptakan brand positioning. Nah, pertama memulai dengan asumsi. Jadi, jika kita memiliki produk yang dipasarkan, kita bisa melihat konsumen uh, berdasarkan target pasar yang potensial. Contohnya, produk kita merupakan produk fashion untuk anak muda yang memiliki desain menarik dan dibanderol dengan harga terjangkau. Nah, produk itu bisa kita temui, kita jual di marketplace dan toko online. Nah, dari target pasar ini, target pasarnya kan anak muda nih. Mereka pasti cenderung ingin penampilannya itu unik lah. Kemudian mereka pastinya pengguna smartphone yang aktif dan gemar berbelanja secara online. Nah, target pasar kita adalah mereka yang membeli sebuah produk dengan mempertimbangkan faktor. Kemudian mencermati persaingan pasar. Nah, kita harus cerdik mencermati nih persaingan pasar. Bisa dari fitur harga atau kemudahan pembelian. Nah, kalau makanya kita bisa mempelajari bagaimana pasar merespon produk kita berdasarkan harga tadi dan juga kemudahan pembelian. Kemudian juga berkomunikasi dengan pelanggan Anda. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pelanggan Anda. Nah, kita harus membangun komunikasi nih dengan bertanya sama mereka mengenai produk kita. Mereka puas gak menggunakan produk kita? Terus masukannya seperti apa? Untuk apa? Untuk pembaharuan agar mereka puas terhadap produk kita. Oke, oke kalau produk itu kadang ada survei-survei kan, oh ditanya-tanya, oh gimana rasanya gini 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 gini. Nah itu tujuannya agar kita bisa mengambil respon mereka terhadap produk kita. Nah, terus yang keempat ada manfaatkan analytic tools. Nah, hebatnya teknologi hari ini kita bisa mengolah data menggunakan aplikasi ya. Misalkan ada Google Trend. Nah, Google Trend itu kita bisa melihat uh, bagaimana peminatan produk kita. Ya. Terus yang kelima, menciptakan buyer persona. Nah, buyer persona ini apa sih? Buyer persona ini merepresentasikan pelanggan. Ini menggambarkan sosok calon pembeli Anda dengan berdasarkan ciri fisik, demografi, dan lainnya. Terus untuk membangun buyer persona itu kita harus mulai dengan menentukan jenis kelamin, usia, gaya hidup, dan lainnya. Nah, kalau dengan data yang spesifik dan target pasar ini, dengan data spesifik ini kita bisa akhirnya apa? Kita bisa menentukan target kita. Nah, ini juga kita bisa dapatkan buyer persona ini dengan tadi analytic tools berdasarkan kalau di Facebook ada Insight, kalau di Google itu ada Google Analytics. Terus yang keenam, jelaskan keunggulan produk Anda. Nah, yang membedakan produk kita dengan produk orang itu apa sih? Itu harus dijelaskan agar apa? Orang buyer itu tahu keunggulannya. Ya. Terus yang ketujuh, menciptakan brand positioning. Ini branding. Peran branding ini sangat penting untuk sebuah perusahaan. Ya, harus menciptakan branding. Nah, faktor menentukan target pasar. Ada lokasi bagi penjualan, ada lokasi, demografi dari calon pembeli, kemudian ada kebiasaan calon pembeli, terus ada daya beli.
konsumen. Kalau kalau lokasi itu segmentasi geografis ya. Ya, kita mau ditaruh di mana nih? Wilayahnya. Ini terkait dengan wilayah. Lokasinya tuh harus tepat. Kalau banyak, misalkan kita mau jualan nasi kebuli di tengah-tengah lingkungan yang dia Sunda dan sedikit orang Arabnya, ya nggak akan laku. Laku, ya laku, tetapi nggak maksimal. Tapi kalau misalkan kita jual nasi kebuli di Condet nih, ya di Condet itu banyak orang Arab. Oh pasti laku, makanya di Condet itu banyak orang yang jual nasi kebuli. Kemudian ada demografi calon pembeli, ya. Demografi. Ini terkait dengan ada kelamin, usia. Jadi rentang usianya lebih banyak umur berapa sih gitu. Kalau di situ ternyata lebih banyak orang-orang yang dewasa, berarti produknya kita harus menciptakan produk sesuai dengan unsur demografi tersebut. Terus ada kebiasaan calon pembeli. Nah, kebiasaan calon pembeli ini maksudnya eh, dia itu lebih suka produk yang seperti apa. Ada produk yang murah tapi nggak berkualitas, ada produk yang mahal tapi berkualitas. Nyata di situ kebiasaannya orang lebih baik membeli yang murah gitu, walaupun nggak berkualitas. Terus ada daya beli konsumen. Nah ini terkait dengan pendapatan ya. Contohnya aja misalkan gini, wilayah Geraha Cijantung ya, tahu kan Geraha Cijantung dengan Pondok Indah Mall itu dua hal yang berbeda. Jadi mall-mall itu isinya juga berbeda. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan daya beli di daerah wilayah itu. Nggak mungkin di kawasan Cijantung itu didirikan mall yang seperti Aeon atau eh, seperti Pondok Indah. Pastinya bakal sepi. Kenapa? Masyarakat di sekitar wilayah itu pendapatannya itu menengah ke bawah. Tapi kalau di Jakarta Selatan, ya Pondok Indah itu kan kawasan elit. Mereka pendapatannya itu menengah ke atas, besar-besar lah. Itu. Yang mereka sudah memiliki uh, kebebasan finansial. Terus ada strategi target pasar. Nah, ada mass marketing. Nah, ini mass marketing ini upaya kita untuk menjual produk ke semua orang. Ini dia nggak menerapkan segmentasi khusus untuk konsumennya. Karena produk yang dijual ini sifatnya umum. Misalkan itu ada pasta gigi, sabun, itu sifatnya umum. Kemudian ada differentiated marketing. Nah, differentiated marketing ini ditujukan untuk pasar yang khusus, ya konsumen yang khusus. Contohnya untuk pakaian anak-anak, ya, atau uh, ada produk-produk dewasa, ya produk-produk yang khusus untuk orang dewasa. Terus ada niche marketing. Nah, niche marketing ini strategi target pasar yang lebih sempit karena terkait dengan karakteristik konsumen yang khusus. Contohnya gini, kayak tadi pasta ya. Pasta gigi kan ada pasta gigi yang umum dan ada pasta gigi yang memang untuk gigi yang sensitif. Nah, itu menggunakan niche marketing. Nah, kemudian ada micro marketing. Nah, micro marketing ini biasanya kita gunakan pada um, lokasi yang terbatas, terus ya lokasi terbatas. Misalkan itu di hotel, di restoran,
Ya, seperti itu. Terus di kayak ada micro marketing itu bisa berlaku misalkan ada konser di kalangan konser itu kan misalkan lapangan Senayan. Nah, orang yang dibutuhkan saat konser tuh apa tuh? Nonton konser pasti ada minuman, ada cemilan kayak gitu, ada makanan. Nah, itu micro marketing. Lalu ada analisis pesaing nih. Ya, analisis pesaing ini suatu cara atau metode usaha untuk dapat memahami kesempatan, ancaman, atau permasalahan dalam strategi ya yang bisa terjadi sebagai akibat dari pergantian persaingan potensial yang ada serta kemampuan dan kelemahan pesaing. Oh, pesaing sendiri itu merupakan perusahaan sejenis lah ya yang menghasilkan produk dan baik itu barang atau jasa yang sejenis. Nah, analisisnya itu pertama ada kelengkapan mutu, desain dan bentuk produk. Terus ada harga yang ditawarkan, kemudian saluran distribusi, lalu promosi yang dijalankan, terakhir rencana kegiatan pesaing ke depan. Nah, ini gambaran dari analisis pesaing. Pertama, identifikasi pesaing, terus menentukan sasaran, terus identifikasi strategi pesaing, terus analisa kekuatan dan kelemahan pesaing, terus identifikasi reaksi pesaing, terakhir strategi menghadapi pesaing. Nah, identifikasi pesaing. Pertama, jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu seperti apa. Terus kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai, market share pesaing. Berapa besar, itu harus kita cari itu semuanya tuh. Lalu kita identifikasi peluang dan ancaman, terus identifikasi keunggulan dan kelemahan dari produknya. Kemudian menentukan sasaran pesaing. Menentukan sasaran pesaing. Maksimalkan laba, terus memperbesar market share-nya, lalu meningkatkan mutu produk kita, dan mematikan atau menghambat pesaing. Itu bisa dengan diskon dan lain sebagainya. Terus ada analisis identifikasi strategi pesaing. Ada strategi menyerang, melemah, menyerang kuat, strategi ria, dan bertahan. Nah, maksudnya strategi menyerang lemah itu kemudian ada analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Mencari dan mengumpulkan data tentang sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Kemudian kedua, mencari tahu kekuatan pesaing tentang keuangan, sumber daya manusia, teknologi, dan lobby pasarnya. Kemudian mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan terhadap pelanggan. Terus mencari tahu kelemahan pesaing tentang keuangan, SDM, teknologi, dan lobby pasar. Oh, ini sama, 2 sama 4 sama. Tadi hapus saja. Kemudian nah, ini identifikasi reaksi pesaing. Nah, setiap serangan itu harus dipertimbangkan secara hati-hati terhadap reaksi pesaing. Terus harus memprioritaskan mana yang akan kita serang, ya. Ada harganya atau produksinya. Terus mengukur kekuatan dan kelemahan kita terhadap pesaing. Jadi kita mampu mengukur kapabilitas kita sekuat apa sih, terus mana yang bisa kita maksimalkan untuk mengalahkan pesaing. Entah di produk apa, di bahan baku atau di pemasarannya. Nah, itu berdasarkan analisis perusahaan masing-masing. Nah, di sini ada strategi menghadapi pesaing. Yang pertama, strategi pemimpin pasar atau market leader. Nah, strategi penantang pasar ini dia harus melewati pemimpin pasar, menantang setiap aspirasi, mendongkrak sumber daya mereka terhadap uh, siapa yang menguasai pasar. Nah, jadi menantang pasar ini dapat memimpin pasar, terus kemudian dia bisa menyerang perusahaan yang seukuran dengannya. Dia juga bisa menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Kemudian ada strategi
penantang pasar. Ya. Oh, strategi penantang pasar tadi itu. Yang tadi itu kalau pemimpin pasar itu bisa memperluas, ada tiga tindakan yang bisa dilakukan oleh pemimpin pasar. Dia memperluas total pasar, artinya menambah pelanggan baru, meningkatkan jumlah penggunaan atau frekuensi konsumsi. Terus ada yang kedua, mempertahankan pangsa pasar, ya. Itu mempertahankan posisi dengan cara uh, mempertahankan kualitas dan lain sebagainya. Terus memperluas pangsa pasar. Nah, ini kalau memperluas pangsa pasar itu, ya, yang harus dilakukan itu menjaga kualitas, terus harga, dan lain-lain. Kalau penantang pasar pada awalnya harus mendefinisikan tujuan strategisnya. Nah, karena sebagian besar bertujuan meningkatkan pangsa pasar. Ya, penantang pasar itu harus menentukan siapa yang akan diserang diantaranya. Ada penantang pasar dapat menyerang pemimpin pasar, terus penantang dapat menyerang perusahaan yang syukuran dengannya, terus penantang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional. Terus yang ketiga itu strategi pengikut pasar. Nah, strategi pengikut pasar ini meniru. Kalau market follower itu meniru. Jadi strategi peniruan ini, produk ini bisa menguntungkan dengan strategi inovasi produk, ya. Istilahnya ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi ada 4 strategi yang dilakukan untuk peniruan. Pertama, kita peniru produk dan kemasan pemimpin yang menjual di pasar gelap, ya. Terus di cloning, ya, dimodifikasi lah. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Akhirnya enggak seperti Cina itu banyak sekali meniru produk-produk di luar, ya. Tetapi mereka modifikasi sendiri, lalu dimainkan di situ biaya produksinya. Kayak harganya lebih murah. Terus ada strategi relung pasar atau niche. Nah, perusahaan dengan pangsa pasar keseluruhan pasar yang rendah. Ya, perusahaan dengan pangsa keseluruhan pasar yang rendah dapat menjadi sangat menguntungkan karena pencerukan yang cerdas. Ya, beberapa perusahaan cenderung menawarkan nilai yang tinggi, terus mengenakan harga yang mahal. Jadi penceruk pasar ini punya 3 tugas. Di antaranya itu menciptakan ceruk, ya, terus memperluas ceruk dan melindungi ceruk. Strategi penyerangan. Nah, strategi penyerangan ini sebenarnya masuk ke dalam strategi penantang pasar. Jadi strategi penantang pasar itu punya ini, strategi penyerangan. Satu, serangan frontal. Serangan frontal ini penyerang menyamai menyamai produknya, iklan harga dan distribusi lawannya. Nah, kalau prinsip kekuatan menyatakan bahwa pihak yang memiliki sumber daya yang lebih besar akan menang. Serangan frontal termodifikasi seperti penurunan harga, terus dapat berhasil jika pemimpin tidak menyerang balik dan jika pesaing meyakinkan bahwa produknya sama dengan produk pemimpin. Kemudian ada serangan flank atau samping. Nah, merupakan sasaran alami. Serangan samping ini diarahkan pada 2 dimensi strategis, geografis dan segmented, ya. Perubahan segmen pasar yang menyebabkan timbulnya celah, lalu bergegas untuk masuk untuk mengisi celah tersebut. Jadi strategi samping ini tradisi pemasaran modern terbaik yang menyatakan bahwa tujuan pemasaran adalah menemukan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan tersebut.
Jadi strategi ini sangat menarik bagi penantang yang hanya memiliki sedikit sumber daya dibandingkan yang lawannya lebih sering berhasil dengan serangan frontal. Terus ada serangan pengitaran, encirclement ya, atau pengepungan. Ini pengepungan ini berarti meluncurkan serangan dalam beberapa garis depan. Mengitari dapat diterapkan ketika menantang memiliki sumber daya yang unggul. Lalu ada serangan bypass atau melambung. Nah, strategi penyerangan yang paling tidak langsung adalah menyerang pasar lebih mudah dengan memperluas basis sumber daya perusahaan. Nah, kalau kayak gini, melambung itu biasanya kita akan melakukan diversifikasi terhadap produk-produk yang tidak berhubungan gitu. Terus ada perang gerilya. Perang gerilya ini bagaimana caranya kita mampu mempermalukan dan merusak moral lawan dan pada akhirnya mendapat pijakan permanen. Penantang gerilya merupakan sarana serangan konvensional dan non konvensional. Ini strategi mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan perhatian khusus, berikan pelanggan perhatian khusus ya. Ada komunikasi, lewat di chat bagaimana Kak terhadap produknya, misalkan gitu. Terus ada ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain, ada simbiosis mutualisme, lakukan follow up pasca penjualan. Ya, kalau orang sekarang macam-macam tuh. Eh, Mereka bisa WhatsApp kita langsung, terus tawarkan produk menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Wah, misalkan kalau kalau Matahari itu saya sering dapat SMS dari Matahari, ayo pelanggan setia, Anda mendapatkan berapa persen gitu, potongan berapa persen kalau belanja dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus beritaku untuk pelanggan, berikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda. Nah, itu kayak diskon-diskon. Ya, karena member udah poinnya udah sekian banyak, dia bisa untuk mendapatkan diskon sekian. Nah, baik, itu materi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.